dan akhirnya kami berbisnis pariwisata dengan mencoba mengkolaborasikan antara bagaimana nilai konservasinya itu tetap ada, tapi nilai ekonominya juga dapat. Karena kita nggak akan mungkin bisa diajak bergerak berkonservasi saat ekonominya perut kita lapar. Mas Melki, Mas Fatah, dan Mas Soim, kita kumpul di sini setelah tahun 2020 akhir atau 2021 awal, ketika mimpi untuk membangun Menoreh menjadi sebuah destinasi wisata yang ramah lingkungan itu diwujudkan ya. Dan waktu itu awal-awal saya agak sangsi tuh, bagaimana ini bisa? Biasanya kan wisata atau industri itu hadir di sebuah kawasan biasanya eksesif dan merusak. Tapi sebelum masuk itu saya memperkenalkan diri dulu. Mas Melki, Mas Fatah, dan Mas Soim. Siapakah kalian ini? Boleh Mas, saya dengar tadi 3 kali atau ketika STM 5 sekolahan dia hadir ya, sampai kemudian menyerap semua ilmunya. Mas Melki dulu, memperkenalkan diri Mas Melki. Saya Melki Binaro dari Delinggo, Kulon Progo. Delinggo, oke, Kulon Progo. Saya anak buah Mas Erik. Kami semua ini berkumpul karena Erik Sukamti ya, oke. Saya ditugasi untuk di lapangan. Di lapangan. Apa problem yang di-solve untuk lapangan itu apa? Teknik, mechanical, atau infrastruktur? Misal destinasi baru, bikin destinasi baru, terus masalah-masalah yang terjadi di lapangan seperti itu. Oke, Mas Melki yang akan mengambil alih dan menyelesaikan masalahnya. Iya, baru-baru. Oke, orang Delinggo, orang Kulon Progo, Mas Melki. Yang kedua Mas Fatah. Iya. Ya, saya Fatah dari Benowo Purworejo. Benowo Purworejo, Ya. oke. Jawa Tengah tuh ya? Jawa Tengah, itu Jawa Tengah. Sama ke Mas Wayu juga Jawa Tengah. Oke. Oke, di Gelang Projo apa peran yang diambil oleh Mas Fatah atau ditugaskan atau dilakukan? Saya lebih ke ini, nanti ke UMKM dan kerajinan, pemberdayaan UMKM termasuknya ya. I see. Ya, salah satunya yang saya ulik itu perkopian. Perkopian. Iya, Oke. perkopian duniawi. Ya. Di daerah Gelang Projo. Iya, di daerah Gelang Projo, di Benowo. Oke. Ya, di Delinggo juga, di Ngargoretno juga. Oke. Yang bagian logam itu pokoknya ada kakao juga. Kakao. Iya, dan masih banyak yang nanti saya selesaikan untuk itu. Oke, sekarang Mas Soim, STAM. Nah, boleh dijelaskan STAM-nya juga dan apa perannya di Gelang Projo nih? Terima kasih Mas Beginu. Ya. Salam kenal. Oke. Terima kasih kami dilibatkan di kegiatan ini. Menurut kami kegiatan yang keren sampai kami telat. Soalnya jarang ke kota kami ini. Kami Anak nunggu- gunung nih ya? Kami Turun nungguin gunung, turun gunung. Ya. Kelihatan dari flanelnya nih kayak anak gunung. STAM itu sebenarnya bukan nama asli sih, itu nama kebesaran. Itu nama organisasi saya, Serikat Tani Merdeka, dan memang basic saya adalah petani. Saya konsen di organisasi tani yang ada di Magelang maupun yang ada di teman-teman Jogja berjejaring. Nah, di Gelang Projo, kami di Magelang ini karena punya landscape yang cukup baik bagi kehidupan mata kira-kira. Oke. Terus kemudian kami nggak punya akses kebetulan dari Magelang. Aksesnya oke. tetap dari tempat Kulon Kulon Progo. Progo ya. Kemudian kami di 2017 itu mencoba mengorganisir diri menjadi namanya Gelang Projo Magelang, Kulon Progo, dan Purworejo. 2017. Ya. Apa yang membuat itu kemudian terbertik gitu ya, untuk bikin gabungan 3 kabupaten, 2 provinsi kan? 2 provinsi. Salah satunya adalah karena beberapa potensi itu bisa ketemu, bisa dinikmati saat 3 kabupaten ini bersatu. Magelang punya landscape bagus, punya view bagus saat tidak punya akses. Kemudian aksesnya juga di tempatnya Kulon Mas Melki. Progo, oke. Terus Mas Fatah yang saat itu konsentrasi di perkopian. Nah, juga kami mencoba membuat kegiatan paket wisata saat itu. Dan alhamdulillah di sekitar 2019
kami ketemu sama Mas Erik. Nah, Mas Erik ini yang bagi kami menjadi supporting system yang sangat luar biasa. Terus kemudian muncul ide pengembangan wisata. Iya, caranya wisata ini bisa berkembang tapi tidak merusak alam kira-kira seperti itu. Nah, terus kita godok bersama Akamsi Gelang Projo. Nah, setelah ada Mas Erik, ada tambahannya Akamsi Gelang Projo. Kemudian sekarang di uploadan kami hashtagnya Akamsi Berdaya, Akamsi Maju. Itu Mas. Itu awal-awalnya ya. Tapi kemudian wisata sebagai titik yang kemudian diolah dan mengembangkan itu muncul dari mana? Dulu kami berkutat pada potensi di desa masing-masing. Di awal mulai mungkin kalau Mas Melki ini lebih dulu, kami banyak belajar di Nglinggo. Nglinggo itu mungkin dari mulai 2010-an sudah bergerak di aktivitas wisata. Nah, kami Mas Melki juga pengen juga membawa tamunya ini untuk ke Borobudur. Kemudian mencari teman-temannya kira-kira seperti itu. Nah, di saat itu perjalanan itu, nah kami mencoba belajar dengan Nglinggo bikin aktivitas wisata juga. Meskipun aktivitas wisata saat itu masih berkutat pada activity real yang ada di masyarakat. Alhamdulillah sampai sekarang juga bisa berjalan. Nah, dari situ kemudian kita bikin paket-paket wisata. Terus tamu yang dari mulai Jogja kemudian Nglinggo. Dulu belum ada Tumpeng Menoreh, masih Bukit Ngisis yang sekarang jadi Puncak 9 itu. Terus di Tumpeng Menoreh dulu saat itu namanya Puncak Kukusan ya Mas. Nah, itu sudah wisata alam, sudah banyak dikunjungi alam. Namun saat itu juga kami memprihatinkan adanya sampah di situ karena alam ini kadang ya wisatawan itu nggak terkontrol juga. Tidak 100% terkontrol. Nah, kemudian setelah ketemu Mas Eri kita coba bikin plan-plan beberapa. Mungkin panjang Mas plannya sudah. Kami menyimpan beberapa planning yang akan dikembangkan di Gelang Projo ini. Dan untuk plan ini Mas Melki kan salah satu yang memberikan solusi atas persoalan-persoalan. Yang awal-awal saya ragu adalah gimana tetap menjaga lingkungan tapi ekonominya atau wisatanya bisa jalan. Secara teknik itu gimana bisa dilakukan Mas Melki? Kalau kami mangan dari awal harus seperti itu. Harus jangan maju sendiri, maksudnya jangan. Jadi prinsip kami harus maju bersama dengan masyarakat. Jadi apa yang kami pilih pun metode-metode ya yang bersama masyarakat, misal makanan yang disajikan atau dijual di situ. Terus pekerja yang bikin bangunan orang-orang sekitar juga seperti itu masalah satu cara nih. Itu cara untuk menjaga supaya keterlibatan dan support dari masyarakatnya besar ya. Manfaat ekonomi. Local pride. Nah, menjaga supaya mereka memiliki ruang-ruang itu ya. Nah, tadi Mas Soim kan menyebut bergabung dengan teman-teman di Purworejo, di Benowo tadi ya, yang punya konten lah setidaknya atau punya produknya ya untuk bisa dinikmati oleh teman-teman di Gelang Projo ini. Nah, Mas Fatah sendiri untuk kawasan itu peran yang kemudian diambil dan dilibati sampai sekarang apa? Kalau saya mungkin dari teman-teman pekerja, tenaga kerja yang ada di situ. Tenaga kerja. Iya. Tenaga kerja untuk kebutuhan apa misalnya? Karyawan, maksudnya karyawan di daerah Tumpeng itu. Ya. Terus sama Kuliner. bahan pokok. Bahan pokok. Iya. Kuliner. Di situ. Kulinernya di situ. Dan tahapan kemudian Gelang Projo ini kan sekarang menjadi ada Tumpeng Menoreh, ada Vilane Tumpeng, lalu ada yang lain-lain. Nah, siapa yang bisa cerita perkembangannya gimana dan gimana sih ngobrol sama masyarakatnya dan kemudian mereka kok kayak support semua kan biasanya ada resistensi. Nah, kalau ada resistensi gimana mengatasinya? Ya, ini pakarnya Mas. Mas Soim nih. Gimana Mas Soim? Bisa jelasin perkembangan dari nol lalu kemudian jadi beberapa Kebetulan inisiasi. di Magelang, terutama di desaku ya, Desa Kargoto itu tidak ada tanah kas desa, tidak ada tanah negara. Kemudian yang ada adalah tanah-tanah hak milik. Kami sebenarnya khawatir juga awalnya, kami khawatir dengan pertumbuhan wisata yang sangat masif di wilayah kawasan Borobudur kira-kira seperti itu. Nah, dengan kekhawatiran itu kami mencoba
membuat badan usaha milik desa di 2016, sehingga tanah-tanah yang strategis yang ada di desa itu sudah kami kerjasama di BUMDes. Oh, oke. Nah, ternyata tidak mandek di situ. Saat sudah dikerjasama, nah tanahku mau diapakan? Dari warga justru yang kemudian ngoyak-oyak apa ya? Mau diapain nih gitu ya? Mau diapain? Terus, nah sebenarnya upaya itu kami ambil supaya setidaknya menjadi proteksi ya, proteksi untuk alih fungsi lahan secara masif di industri pariwisata. Nah, dan ternyata perkembangan pariwisata ini kan sangat cepat ya, dan akhirnya kami berbisnis pariwisata dengan mencoba mengkolaborasikan antara bagaimana nilai konservasinya itu tetap ada, tapi nilai ekonominya juga dapat. Karena kita nggak akan mungkin bisa diajak bergerak berkonservasi saat ekonominya nggak perut bergerak kita juga, lapar, lapar. Okay. Atau sebaliknya saat dieksploitasi secara ekonomi tapi konservasinya tidak seimbang. Nah, kita ini kan tidur hidup di apa ya, wilayah yang notabene rawan longsor, kemudian kadang kesulitan air. Nah, itu kan artinya dua sisi ini harus seimbang gitu kan. Nah, kebetulan di desaku juga ada konflik tambang ya. Itu sangat kami belajar banyak dari situasi konflik itu, di mana kami hanya menjadi penonton. Apa ya, istilahnya penonton, tikus mati di lumbung padi. Nah, itu yang coba kemudian kita cari benang merahnya. Sehingga di Tumpeng Menoreh juga karena Mas Erik ini IT-nya sangat cermat ya, sehingga dari mulai proses di awal sampai saat ini didokumentasikan dan dipublish, artinya di IG Tumpeng Menoreh itu dari mulai potensi yang saat itu Gunung Gugusan yang memang tanah tandus ya, mungkin ketebalan tanahnya itu tidak hanya mungkin hanya 20 cm lah. Sudah kena batu, sehingga masyarakat yang punya itu tidak bisa menanam pertanian secara produktif. Itu juga diskusi lama dulu bersama Mas Fatah, Mas Melki, Mas Erik, antara pilihan-pilihan yang bisa diambil, meskipun saat itu memang Mas Erik punya tim yang jago-jago nih, punya Das University yang bisa menggambar 3D. Kami hanya gumun saja, Mas Melki ya pengerjaan. Nah, itu kira-kira seperti itu Mas, sehingga dua sisi ini coba kita gabungkan ya, supaya konservasinya dapat tapi ekonominya berjalan. Nah, alhamdulillah dari muncullah Akamsi Gelang Projo. Setelah ada Mas Erik, kita tambahi Akamsi Gelang Projo, anak kampung sini. Nah, sehingga itu yang menambah warna. Nah, peran kami sebenarnya tidak hanya pada peran ekonomi, kami juga punya peran-peran sosial di masyarakat, di mana upaya pendekatan, upaya pemberdayaan itu juga kita lakukan karena kita sudah berprinsip bahwa Gelang Projo ini harus hidup dengan masyarakat lokal. Kita mencoba mengoptimalkan sumber daya yang ada di lokal. Bahasanya Mas Erik, mending nyekolah ke timbangannya kita ngambil dari ngimpor dari luar wilayah, yang nanti malah justru menggeser nilai-nilai lokal yang ada di Gelang Projo. Implementasi untuk melibatkan lokal secara terus-menerus dan banyak itu contohnya apa aja Mas? Sekarang ada sekitar 60 karyawan, dan karyawan ini belum termasuk freelance ya, belum termasuk rombongannya Mas Melki yang ini bagian destinasi. Itu semua orang lokal. Semua orang lokal. Ada sekitar 30 vendor makan. Karena Tumpeng Menoreh itu hanya menyediakan bangunan fisiknya, platformnya lah ya. Platformnya. Tapi kemudian kontennya yang adalah isi orang luar. Orang dari Purworejo, orang dari Kulon Progo, Purworejo, Bendowo, Sedayu, kemudian Kulon Progo dari sekitar Samigaluh dan sekitarnya, dan orang Argorno. Nah, itu semua sajian yang ada di sana sajian lokal yang menyajikan juga masyarakat lokal, dan kami sangat demokratis sehingga karyawan pun tidak kita paksa untuk kemudian jadi karyawan terus. Bakat yang mereka miliki bisa dikembangkan. Coba dikembangkan. Kalau toh misalnya istilahnya jangan puas hanya menjadi karyawan Tumpeng Menoreh, Tumpeng Group, tapi coba digali lagi, dan Mas Erik menjadi mentor di situ karena Mas Erik yang mentransformasi pengetahuan dari kota ke gunung, Menoreh, itu Mas. Ya.
Tadi kan ada kesadaran di awal bahwa Magelang nggak punya tanah kas desa, lalu kemudian ada upaya untuk memetakan lah ya daerah-daerah strategis supaya tidak alih fungsi dan kemudian jadi wisata yang eksesif gitu ya. Itu kesadaran itu muncul karena apa, Mas Soim? Mungkin ya secara organik karena kami berhadapan dengan Realitanya. masalah tambang saat itu, sehingga mungkin oke. kesadaran tentang lingkungan untuk di Ngargoretno itu lebih muncul karena persoalan yang ada dinamika yang ada di Ngargoretno, sehingga masyarakat justru tentang kesadaran alamnya, kesadaran lingkungannya lebih tinggi kira-kira seperti itu. Nah, dari situ kemudian gerakan-gerakan yang muncul di Ngargoretno itu juga gerakan masyarakat. Artinya tidak ada supporting dana dari luar yang kemudian mendanai gerakan-gerakan, tapi badan usaha milik desa ini sudah bisa bergerak di 6 dusun, one community one product itu eksis di desa sebelum cerita tentang tumpeng menoreh. Sehingga otak-atik gatuk sehingga spirit ini lebih besar saat ada Mas Erik orang dari kota membawa ilmu, membawa tawaran untuk kemudian ayo kita kerjakan dengan kita kombinasikan supaya masyarakatnya terangkat, juga kita bisa istilahnya aset yang ada ini bisa dioptimalkan. Yang kami juga awalnya memandang itu bukan aset ya, biasa tiap hari sampai sana itu. Ya. Sekarang ke Mas Fatah deh. Tadi kan ada disebut soal karyawan diambil lalu 30 vendor ya untuk makanan segala macam dari masyarakat. Nah, untuk sebuah pariwisata kan kadang-kadang ada quality yang harus dijaga nih. Itu dipenuhi nggak? Misalnya dari karyawan lah. Kadang-kadang kan orang masuk di sebuah tempat, di sini kapasitas atau kualitas orangnya nggak memadai. Nah, men-solve itu gimana? Juga makanan. Untuk itu semua dipenuhi semua, Mas. Jadi dari ibu-ibu sekitar itu pertama kita caranya ada chefnya dulu kita waktu itu ya, ada chefnya, terus pokoknya harusnya pola-pola capacity building kita capacity building tetap dilakukan gitu. Jadi mereka sebelumnya belum sampai di titik itu, teman-teman yang membangun untuk memiliki kapasiti itu. Memang semua itu dari nol, Mas. Karyawan pun juga gitu, dari nol kita membangun. Itu kan capek banget tuh pasti kan? Iya, termasuk kopi nih, dari nol, dari orang-orang perantau yang di sana kan, belum tahu masalah kopi. Nah, kita didik dari nol dari situ. Jadi jangan semua dari nol. Jadi rasa pemilikinya itu ada. Gitu. Ada. Nah, untuk mendapatkan standar itu dapat dari mana? Misalnya untuk kualifikasi karyawan harus punya kecakapan A, B, C, D. Lalu untuk vendor makanan itu harus memiliki standar kesehatan macam ini atau less plastik lah, atau pakai bahan-bahan lokal kah, atau gimana kualifikasi itu dibangun? Kalau kualifikasi dibangun itu dari kan ya Mas Aim? Kami bisa menambahkan, membantu Mas Fatah. Coba. Iya. Kami tetap lakukan, Mas, untuk capacity building ke karyawan. Sebenarnya capacity building itu dilakukan oleh karyawan, kemudian oleh vendor. Karena vendor ini yang juga punya tanggung jawab menstandarisasi apa-apa yang disajikan di restonya Tumpeng. Nah, itu kita lakukan, kita ambilkan dari tenaga ahli yang ada di kota. Rata-rata teman-temannya Mas Erik misalnya ingin belajar marketing, teman-teman marketing, terus kemudian belajar memasak oleh chef misalnya, atau belajar hospitality, itu selain setiap bulan kita adakan evaluasi pelayanan yang dilakukan selama sebulan maupun perencanaan yang akan dilakukan selama sebulan. Itu juga kita lakukan capacity building di situ. Kadang juga selain itu di desa masing-masing, di 3 desa ini juga ada capacity building yang dilakukan oleh desa, baik melalui berjejaring dengan pemerintah, Dispar Magelang, Dispar Kulon Progo maupun Dispar Purworejo misalnya, tentang pelatihan-pelatihan pengelolaan desa wisata. Nah, itu yang coba kita kolaborasikan, yang kita adopsi, sehingga prinsipnya kita selalu belajar terus-menerus. Apa yang menjadi kendala
di bulan kemarin coba kita perbaiki di bulan ke depan, dan perencanaan itu kita lakukan secara bersama-sama. Termasuk misalnya kami dalam waktu dekat ini mungkin di bulan-bulan setelah Lebaran ya, kita akan berencana setelah dibanding ke Bali. Bali ya selama ini menjadi tolak ukur wisata yang apa sih gitu ya? Hospitality-nya paling bagus kira-kira di Indonesia. Nah, itu coba kan teman-teman karyawan ini selain kita berikan secara praktek langsung di lapangan, juga akan coba kita jadikan wisatawan ke Bali supaya belajar langsung bersentuhan dengan apa yang terjadi. Jadi capacity building itu sesuatu yang tumbuh ya. Iya. Jadi hari ini mungkin di level A, tapi karena kebutuhan yang tinggi atau tuntutan yang lebih banyak, maka levelnya dinaikin lagi, dan itu tadi sudah dibanding ke Bali itu salah satu cara untuk itu ya. Apalagi di musim-musim pandemi, capacity building yang kita lakukan itu hampir berganti-ganti setiap beda-beda ya. Bulan karena kadang manut kebijakan yang ada di negara kita. Jadi kebijakannya bola-balik masker ditambah lagi, pakai cuci tangan ditambah lagi. Nah, take away segala macam itu kita lakukan. Selain artinya selain kita harus memang berkolaborasi dengan kebijakan yang ada, juga kita selalu mencari tentang ilmu kira-kira seperti itu. Oke, dengan basic dari teman-teman di kawasan ya. Nah, keyakinan bahwa teman-teman di kawasan bisa men-solve problem itu atau memenuhi kebutuhan di teman-teman punya usaha ini, apa keyakinannya? Salah satu tolak ukurnya adalah respon dari tamu. Oke. Salah satu ilmu yang menjadi kita kembangkan, sehingga menurut kami, karena kami tidak punya basic keahlian secara formal, Prof Melki atau Insinyur Melki ini juga tidak secara formal mereka, termasuk Mas Fatah dan saya, sehingga siapapun akan menjadi guru bagi kami. Terus kemudian tamu, istilahnya tangan Tuhan ya, yang selalu memberikan rezeki di kawasan Menoreh, itu juga sekaligus menjadi informan, sekaligus menjadi guru, dan itu akan menjadi respon baiknya tentang pelayanan, dan itu kita lakukan hampir setiap minggu. Kita ada sistem pengawasan di dalam karyawan secara internal. Oke. Kalau tadi secara kapasitas itu juga berkembang, dan wisatanya juga berkembang kan? Tadi pertama apa, lalu sekarang lagi ngembangin apa? Mas, siapa yang bercerita nih? Nah, sekedar bocoran ya. Kan awal-awal kan tadi dalam waktu dekat kami akan berekspansi di luar Projo. Wah, oke. Kami lagi ngembangin Tumpeng Cottage. Itu masih di kawasan Ngargoretno, masih kawasan Magelang, yang itu ditagih-tagih oleh pemilik lahan karena sudah lama dikerjasama oleh BUMDes. Alhamdulillah sekarang sudah mulai pengerjaan, dan di luar itu kami berekspansi dengan Magelang Kota. Kami akan mengembangkan di Kalianget yang ada di Tempuran. Wahana mata air yang hangat. Tapi itu juga lagi proses riset, berbenah. Berbenah. Semua sudah sepakat untuk dikembangkan. Desa Sumber Arum di sana juga sudah menyerahkan sebidang tanah untuk kemudian dikembangkan. Tapi lagi proses, karena kita urut, Mas. Di dalam proyek ini harus urut. Jadi kalau diurut, pertama apa dulu tadi? Pertama adalah bikin tumpeng Menoreh, kemudian tumpeng Ayu, Vilane Tumpeng, Glambing Menoreh, terus Tumpeng Cottage lagi proses pengembangannya. Dua pengerjaan, Tumpeng Cottage sama bikin tumpeng tren. Jadi nanti untuk urusan teknik sama beliau. Ini akan menjelaskan. Nah, untuk perkembangan masing-masing, Mas Melki mungkin bisa jelaskan secara teknik pengembangan sama tadi memadukan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan pelestarian lingkungan. Itu gimana secara teknik bisa diatasi? Ya, untuk yang proyek terbaru misalnya. Misalnya yang tumpeng tren ini. Kami tumpeng train namanya. Tren itu kereta tumpeng lah ya. Namanya belum fix nanti. Oke. Biasanya nama itu kan nyusul, akan ketemu sendiri. Biasanya Mas Erik langsung muncul, ini ay. Tapi tetap pakai bahan utama yang harus, cuma seling lainnya tetap manfaatkan
pohon-pohon yang ada di sekitar, kami tidak nebang, bahkan kami berusaha untuk belok-belok Justru itu supaya nggak sampai ada yang ketebang, nggak sampai ada yang kebego gitu. Apa alasan untuk tetap mempertahankan itu? Pertimbangannya? Pertimbangannya Kan kalau secara teknik efisiensi kan akan iya, nggak lebih. efisien, Ya. tapi alasan tidak merusak itu. Satu tidak merusak, kedua emang semua lahan kan punya masyarakat ya. Oke. Dan mereka itu rata-rata petani. Enggak, jadi rumput sekecil itu pun nggak mungkin akan nebang. ya dipakai karena buat makan iya, kambing tanaman. kayak gitu Oh, kayak gitu. oke, Jadi ya. nggak mungkin kami bisa merusak itu apa Alamnya, ya, lingkungannya, ada di situ. tanamannya ya. Jadi emang itu bagian juga untuk melibatkan masyarakat. Iya, yang Supaya kerja di mereka situ punya, juga. punya apa? Ini bagian dari wilayah yang kami miliki juga ya, Iya, bukan iya. asing ya. Iya. Kadang-kadang kayak malah orang nyari repot sih kita itu. Lah ya kalau misalnya kan ada satu inisiatif untuk infrastruktur misalnya, Iya. kan akan efisien kalau misalnya lurus aja. Ini ada pohon nih, Iya. kita Iya. belok. Iya. Itu Harus belok, ngindari, Ya. pokoknya sebisa mungkin dihindari, nggak ditebang intinya. Dan di perjanjian dengan masyarakat itu pun dicantumkan seperti itu. Oh ada perjanjiannya. Iya. Apa perjanjiannya? Siapa yang bisa ceritain perjanjian yang Mas Soib. masyarakat Mas Soib? Nah, Ini juru semua runding itu- ya ini juga? Semua itu kita ada MOU-nya Mas bersama masyarakat. oke, Jadi MOU. untuk kemudian MOU itu bicara soal nilai-nilai alam yang mengcover soal tidak boleh Menebang. menebang pohon. Itu yang tidak boleh menebang tidak hanya kita, termasuk pemilik lahan. Oh, kesepakatan bersama ya. karena Oke. sebidang tanah yang sudah di apa namanya dikerjasama itu tidak hanya kemudian Mengikat pihak pengembang yang tidak boleh memotong, karena kita juga kemudian mempunyai file memandang bahwa ini akan kita jadikan estetika di dalam pariwisata yang ada di dalam lingkungan wisata, sehingga saat kemudian misalnya ada satu pohon yang sudah kita pertahankan untuk tidak ditebang, kemudian misalnya bangunan tumpeng menoreh lah, ya kemudian sampai deknya itu juga dilubangin sama Mas Melki. Iya, iya. Kalau tiba-tiba yang pemilik lahan yang Menebang, misalnya, itu dia melanggar kan jadi kesepakatan. silakan. Nah, Ah, artinya oke. itu kemudian dua-duanya harus punya komitmen bersama tentang alam, tentang menjaga bersama. Nah termasuk kadang malah nyari repot Mas Melki ini yang Iya, harusnya secara ini teknik. bisa dilurus lebih efisien Harus belok. pakai Belok. apa cagak besi misalnya, ini harus belok-belok pakai Karena ada pohon. apa yang ada. Justru kita nambahin pepohonan di situ. Oke. Nah, alasan itu ya tadi yang saya kemukakan di awal, karena wilayah Menoreh secara umum itu berada di wilayah kars, ya, batuan kars yang saat musim kemarau mungkin akan sangat kesulitan dengan air. Nah, sehingga bagaimana upaya konservasinya ini juga dapat Jalan. masyarakat tetap menjaga, kita bareng masyarakat, tapi menghasilkan potensi ekonomi yang bisa digali di situ dengan pola kolaborasi tersebut. Seperti itu Mas. Nah, tadi kan kemudian mewujud nih upayanya menjaga alam tapi ekonomi juga jalan. Apakah itu juga jadi alasan kenapa banyak pihak lalu kemudian mengejar-ngejar, ayo dong bikin wisata di tempatku, wisata di tempatku. Kami sangat selektif juga dalam Sangat selektif. mencari partner ya, karena banyak juga yang ingin masuk di kawasan, terutama di desaku ya, di Desa Ngargorejo. Kami sangat selektif karena pertimbangan konservasi dan ekonomi itu harus seimbang, yang kemudian ya Mas Erik ini sudah menurutku bukan investor, dia ini sudah kayak orang lokal, kayak orang desa sana. Akamsi. Dia sudah Dia jadi ngeklaim diri akamsi. dia akamsi. Nah, kadang apa ya, nilai-nilai yang dibangun Mas Erik itu sudah tidak hanya mengejar keuntungan, tapi lebih banyak mengoptimalkan pemberdayaan yang ada, sehingga kadang nyari susah, kadang "Loh, ini lurus bisa ya, ngapain biar harus belok?" belok-belok. Oke. Karena supaya alasan tentang Kelestarian, tumbuhannya, kelestarian masih ada, sama alasan keterlibatan masyarakat ini bisa banyak. Kira-kira seperti itu Mas. Oke, tadi kan ada beberapa kalau ada tawaran nggak serta-merta diterima. Pertimbangan dasar untuk bisa mempertimbangkan dan menerima untuk kerjasama apa? Kami ada forum Badan Usaha Milik Desa itu yang Memutuskan? juga ya yang memutuskan, punya forum musyawarah di desa yang setiap bulan kumpul sekali, itu untuk kemudian memutuskan berbagai dinamika yang ada, perkembangan, pertumbuhan, sehingga
insya Allah yang kita kembangkan bersama Mas Erik, bersama Gelang Projo ini bisa selaras senada apa yang ada di masyarakat lokal. Oke, kesadaran itu yang membuat kemudian teman-teman ngerasa kalau masyarakat menerima selaras dengan masyarakat, maka mereka juga akan jagain gitu ya. Nah, itu kuat di situ ya. Ya itu tadi, jadi kita tidak seperti perusahaan kami, jadi karyawan masyarakat. ini kita libatkan supaya mereka mempunyai tumpeng menoreh. Ini bagian dari milik kamu kalian juga, milik kalian. Harus punya rasa handar beni, rasa merawat. Itu yang selalu kita ingatkan, sekaligus treatment apapun kita berikan supaya mereka memiliki, mencintai, supaya ini jadi Bagian simbol dari bersama mereka. dari Oke. itu tidak hanya dilakukan oleh masyarakat yang ada di Magelang dalam hal ini Ngargoretno, tapi teman-teman Purworejo, teman-teman Mananglinggo, bahkan teman-teman Linggo yang tidak terlibat secara langsung di tumpeng menoreh, misalnya ada komunitas JIP yang ada di Linggo, itu ya. juga sangat peduli dengan adanya tumpeng menoreh. Karena mereka dapat manfaat Iya. ekonominya, sekarang Iya. kelestariannya. Saya sekarang ke Mas Fatah nih yang lebih clear bisa menjelaskan, kan tadi berhubungan dengan vendor, berhubungan dengan karyawan. Manfaat apa yang nyata dibandingkan coba sebelum ada kawasan ini, Gelang Projo, dan sekarang yang nyata bisa dilihat gitu. Ya dapat secara ekonomi jelas ya. Misalnya gimana ekonomi jelas tuh? Ya biasanya ibu-ibu itu hanya masak buat Dirinya malam sendiri. gitu kan. Tapi itu bisa jual gitu. Nah, ini contoh Mas Fatah sendiri kan? Tadinya apa, lalu sekarang apa? Sekarang apa Mas Aib? Manajer tumpeng menoreh. Tumpeng Ayu, Ya, oke. saya Ya. dipercaya untuk mengembangkan tumpeng ayu di sini. Oke. Tadi menyinggung tentang masalah Mas Soem itu masalah apa seleksi banget itu ya. Dari wilayah saya pun sebetulnya belum tersentuh ya secara fisik ya Mas ya. Oh, oke. Dari Di benua Purworejo. Secara Oh, pembangunannya belum karena ya nggak tahu ini dari prof ini. Kapan punya rencana ke depan ya? Iya, nggon jebluke apa piye. Tapi untuk manfaat mendukung ini sudah mengembangkan sendiri. kita yang support ya jadinya ya. Iya. Jadi nggak nunggu kan? Ya harus nunggu, harus sama kalian apa gimana saya nanti. Bareng-bareng lah ya. Bareng kok. Tapi tadi yang manfaat ekonomi mungkin bisa dikulik lebih jauh supaya orang bisa membayangkan, oh masyarakat begitu mensupport ini karena tadinya A menjadi B, misalnya gitu. Iya. Apa ya? Ya jelas itu secara ekonomi meningkat, terus pemerataan juga sih, pemerataan ekonomi menurutku ya. Mungkin dari karyawan, terus yang karyawan sendiri misalkan bekerja di luar terus sekarang bekerja di kawasannya sendiri, itu sih. Itu dampaknya, salah satu Dampaknya, jadi mereka nggak harus keluar wilayah Nggak untuk harus kesejahteraan kesejahteraan ya. Iya, keluar itu. Itu efek yang tadi Mas Soim sebut juga. Efeknya besar, Mas. Besar, Tidak hanya ya. apa namanya. Ya, Mbak. Multiplier gimana? Menurutku sih multiplier efek langsung saat adanya pengembangan wisata yang kita lakukan di Gelang Projo ini sudah real ada, artinya tidak hanya mereka yang menjadi karyawan, yang menjadi Pak Manajer, Jadi manajernya. Pak kemudian Manajer vendor. Tumpeng Ayu. Nah, dengan traffic orang Datang. banyak mengenal tentang tentang menoreh, itu saja sudah di tempatku itu dulu nggak ada ojek ke Tumpeng Menoreh. Sekarang sudah ada 2 pos ojek, kemudian shuttle melalui jeep, Oke. paket wisata jeep. Terus kemudian dan itu pun sama seperti di tempatnya Mas Fatah, kami saling kolaborasi. Sekarang ada komunitas jeep yang sangat besar di Purworejo, namanya Paguyuban Pariwisata Purworejo Pamiro itu juga kalau nggak ada tumpeng menoreh Itu nggak juga berkembang. nggak akan terjadi. Oke. Apalagi traffic saat mungkin Jumat, Sabtu, Minggu, traffic kepadatan. Ini hari ini pasti ramai Iya, banget nih. Kita lagi alhamdulillah kumpul tadi hari juga. Minggu dan Kami sebelum ramai. Ramadan kan. Itu juga ini sudah secara tidak langsung mempengaruhi ekonomi yang ada di Ekonominya, sepanjang ya. jalan. Mungkin kira-kira seperti Ya, itu. multiplier efek yang langsung itu yang membuat masyarakat ngerasa, oh ini bagian dari tempatku, bagian yang harus aku jaga dan bagian yang harus aku lestarikan. Nah, ini pertanyaan berikutnya adalah gimana untuk menjaga ini kan tumbuh nih. Supaya ini tetap jalan gimana? Kalau berkembang kan sesuatu yang oke, satu hal, tapi mempertahankan untuk tetap terjaga terus.
wilayahnya nggak eksesif untuk merusak. Tadi kan soal isu sampah juga soal yang serius ya. Itu teman-teman menjaga dan merawat ini untuk tetap bisa jadi kawasan wisata yang berjangka panjang gitu ya. Nggak hanya sekali tren selesai kan, banyak tempat wisata 2 bulan habis itu ditinggal orang gitu. Siapa yang? Gelang Projo ini menjadi filter untuk pengembangan sekaligus filter untuk kemudian menjaga keberlangsungan baik secara keseimbangan dengan masyarakatnya maupun dengan pengembang. Artinya pengembang itu ya dilakukan di situ, filterisasi ya dilakukan di teman-teman Gelang Projo. Sampai kemudian misalnya muncul beberapa orang yang potensi untuk mengisi sesuatu, misalnya muncullah tumpeng glamping menoreh. Itu ya? Didasari dari potensi manusianya dulu yang ada. Wah, ini Mas Epeng ini seharusnya sudah mampu untuk istilahnya kita pasarin perusahaan sendiri kira-kira seperti itu. Nah, itu justru Mas Melki mencoba membuat cara sama Mas Erik mengkulik, jadilah glamping menoreh, dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan mulai per Januari Mas. Januari kemarin. Nah, proses untuk kemudian menjaga itu karena tumbuh bersamaan dengan perkembangan yang ada ya? Ya, karena dalam hal membangun itu kadang master plan itu tidak menjadi sangat bagus sih. Meskipun itu menjadi acuan awal ya. Tapi menurutku sih bisa sangat sangat adaptif, sangat berkembang, dinamis lah ya. Dinamis. Artinya bisa jadi di perkembangan ini, wah ini sudah ada sekelompok orang, ada potensi yang ya udah kita kembangin ini ya udah potensi orangnya ada, potensi tempatnya ada. Dikebut mungkin hanya 2 atau 3 bulan sudah jadi ya. Sekarang sudah buka, artinya master plan yang menjadi acuan utamanya itu tetap kita butuhkan, tapi upaya pengembangan secara adaptif gitu ya. Adaptif terkadang muncul adanya Vilani Tumpeng itu tadinya nggak ada di master plan. Nggak ada di master plan. Kalau Tumpeng Ayu ada, terus kemudian beberapa tumpeng tren ada. Tumpeng tren itu harusnya kita kembangkan di tahun pertama ya Mas. Tapi karena trafiknya ya masih bagus, orang masih cinta dengan suasana seperti ini, ngapain kita kembangkan? Akhirnya sekarang sudah dikejar-kejar pemilik lahan. Karena lama kerjasamanya nih ya. Ini harus segera dieksekusi. Nah, mau nggak mau sebenarnya belum butuh juga sih untuk skala traffic kunjungan ya. Tapi karena ya kembali lagi banyak pihak yang kemudian terlibat, kita harus sangat akomodir. Jadi master plan penting, tetapi kemampuan untuk melihat potensi di perjalanan itu juga sangat penting. Itu adaptifnya di situ ya. Dan semuanya kayak tumbuh organik ya. Nggak ada dalam konteks untuk dibuat secara artificial, ini bikin ini enggak, tapi organik ya. Itu juga mungkin salah satu kekuatannya juga ya, membuat ini juga satu dimiliki oleh masyarakat, yang kedua ini tumbuh bareng saya kok, jadi ini bagian dari apa yang ingin diperjuangkan selama ini ya. Nah berikutnya adalah di tempat lain kan juga akan mencoba seperti ini kan, dan mengembangkan ya wisata alam, tapi juga harapannya bisa mengembangkan ekonomi. Tips atau apa yang menjadi kunci untuk bisa berselaras itu antara alam dengan ekonomi itu? Kira-kira apa? Kalau banyak daerah kan seringkali fail, entah ekonominya yang fail atau alamnya yang fail. Kalau ini kan bisa berjalan beriringan. Apa tipsnya atau? Menurutku sih kajian masalah itu menjadi penting. Kajian melihat potensi yang lokal, kajian baseline yang ada di suatu tempat. Kami secara tidak langsung sudah mengkaji kehidupan masyarakat yang ada di Ngargoretno, Magelang, yang ada di Ngelinggo atau Kulon Progo maupun di Sedayu, Benowo yang ada di, sehingga itu sebenarnya simbol-simbol itu sudah coba kita kaji, sehingga saat kemudian Gelang Projo muncul menjadi sebuah organisasi sosial yang ada di situ, itu tinggal merepresentasikan dari masing-masing menurutku sih kajian untuk kemudian merasa kita menjadi bagian dari wilayah kita, menjadi bagian organ tumbuh yang ada di lingkungan itu menjadi sangat penting. Untuk kemudian itu akan menjadi landasan kemudian untuk pengembangan. Menurutku itu Mas. Artinya bisa dikatakan gini, nggak bisa nih mereplikasi satu tempat ke tempat lain hanya karena ingin seperti itu. Harus ada kajiannya. Menurutku sulit juga karena ya selalu ada bedanya. Wong apalagi kita yang diikat dari 3 kabupaten. Wong kadang antar desa saja
Beda ya. Sosialnya sudah beda, oke. sentimennya sudah beda. Nah, kita ini 3 kabupaten yang mencoba mengorganisir diri dan pertumbuhannya alhamdulillah ya kita bisa merekrut semakin banyak desa yang masuk. Salah satunya terakhir itu yang kami harus diamanai mengelola satu bidang tanah yang ada potensi air hangatnya itu bersama. Oke, yang di Magelang yang di luar Menoreh kira-kira Oke. seperti itu. Jadi kalau mau saya coba ringkaskan, potensi itu harus dikenali dulu. Baru dari potensi itu dikembangkan sejauh apa ini bisa dilakukan dan sejauh mana itu berdampak buat masyarakat. Kalau itu terpenuhi pasti setidaknya akan berhasil dan berhasilnya bisa jangka panjang. Justru kadang pengalaman melihat dinamika wisata tren ya yang mungkin top selfie segala macam yang kenapa tidak lama itu karena latah mereka bikin yang sesuatu hal yang sama. Menurut saya itu sudah menjadi salah satu potret ya ternyata karena belum tentu berbasis pada potensi yang ada di masyarakat. Oke, ya. Dan itu yang membuat kemudian orang kayak give up ya. Sana bisa, sini nggak bisa ya karena kamu nggak berbasis pada risetnya atau apa potensi yang ada di wilayah itu ya. Mungkin terakhir nih, makin panas nih soalnya. Panas dalam arti bukan percakapan panasnya. Kan 3 kabupaten nih, beda provinsi lagi. Orang satu kabupaten aja susah banget nih ngobrol. Ini gimana bisa ketemu dan kemudian bisa sepakat apa ya udahlah kita lupakan masing-masing kabupaten, kita hidup dalam kawasan ini aja. Atau jangan-jangan ini bibit merdeka nih jadi Gelam Projo nih jadi provinsi. Gelam Projo merdeka. Gimana siapa yang bisa jelasin? Okay. Gimana saling ketemu dan kemudian bisa bekerja kita harus mencintai Menoreh secara bersama-sama. Jadi kalau kita terputus oleh wilayah story ya dari ini Kulon Progo, Magelang, Purworejo tapi sejarah zaman dulu itu tetap mbah-mbah kita itu ya. berjejaring ekonomi maupun sosial secara harmonis sehingga Menoreh ini sebenarnya menjadi satu kesatuan yang utuh baik kegiatan ekonomi, kegiatan lingkungan, kegiatan konservasi menurutku harus landasannya harus itu sehingga dari pengembangan yang coba kita lakukan juga rujukannya sebenarnya kadang-kadang rujukannya nilai-nilai luhur dulu yang lama yang lebih dulu menyatukan sebelum kalian terpisah karena kabupaten provinsi kira-kira seperti itu. Ini orang Jawa Tengah sendiri nih bisa cerita dulu. Oh ya Magelang ini yang Jogja sendiri ya malah ya. Gimana nih Mas Fatah sendiri ngelihat kebersamaan ini terwujud karena apa selain karena nilai yang lebih dulu ya atau leluhur memang sudah tersatukan karena Menorehnya. Kalau Mas Fatah sendiri apa yang memungkinkan ini bisa terjadi? Kalau saya dulu itu karena pikirnya gini, Menoreh itu kan juga desa wisata kan. Desa wisata itu kayaknya nggak mungkin deh bisa berdiri sendiri kan gitu. Waktu itu dulunya loh ya. Terus setelah itu lihat desa sebelah Linggo. Kan sebelahan, walaupun ya udah kita kerjasama aja. Di dalam ini kan punya ini wisata jeepnya kan. Kerjasama di situ. Karena akses mau ke Menoreh itu sulit. Kalau nggak pakai akses jeep, begitu. Oh jadi kolaborasinya karena saling membutuhkan ya? Saling membutuhkan waktu itu. Peran negara di sini ada atau nggak? Nggak ada. Mas Melki sekarang, gimana pengalamannya untuk kemudian akhirnya kan mensupport ya untuk untuk transportasi dan sebagainya? Kalau dari saya salah satunya dekat ya mungkin walaupun beda kabupaten tapi kan dari segi jarak dekat dan komunikasinya mudah. Terus kebutuhan kami ada akses tapi nggak punya objek ya, mau nggak mau harus berkolaborasi jadi saling saling jaga kartu truk ya aku ada jeep off road tapi nggak punya treknya pakai Purworejo kayak gitu kan ini saling ketergantungan mungkin seperti itulah kerjasamanya lebih karena kebutuhan ya bahwa ini bisa mensupport ini supaya menjadi berkembang dan ini berkembang kalau ada ini karena kalau berdiri sendiri nggak mungkin bisa berjalan seperti ini. Harus bareng. Barengnya akhirnya informal kan pertemuannya kan? Tidak formal. Kabupaten enggak. Kita ada Kulon Progo, bareng kita. Kabupaten ini malah enggak. Kadang saya di tempatnya Mas Melki ini juga sudah kayak di kampung sendiri. Gimana Sari? Kadang saya ini main di desanya Mas Melki. Itu juga semua masyarakatnya sudah kenal, sudah kayak di desa sendiri. Atau sebaliknya. Sudah nggak ada sekat sebenarnya. Kalau di antara kita nggak ada sekat yang membedakan di KTP itu sudah nggak ada sebenarnya. Nah, cuman memang
kembali lagi simbol-simbol seperti ini sebenarnya harus ada di mana-mana supaya apa ya, keterlibatan masyarakat lokal itu bisa lebih optimal ketimbang kadang ya dari ikut-ikutan, atas, kadang dari atas. Kalau menurut saya sih seperti itu, sehingga harapannya ini nanti muncul gelang projo yang lain lagi. Karena ibaratnya wisatawan dari Jogja aja udah nggak mau tahu apakah ini view-nya Magelang, view-nya Purworejo. Yang tahu mereka menikmati Tumpeng Menoreh, nggak akan butuh disajikan ini Magelang loh, ini Kulon Progo loh, nggak akan butuh itu wisatawan dari kota. Nah, bahkan nggak pernah jawab pertanyaan orang. Ya, Ditanya ini view Magelang atau view Purwokerto? nggak butuh itu juga. Kalau ditanya itu nggak pernah jawab. Masyarakat Gang Projo jawabnya. Masyarakat juga sebenarnya nggak butuh itu juga, butuhnya ekonominya dapat, wilayahnya tetap terjaga, kan itu aja. Soal administrasi udahlah urusan orang di atas itu yang kita bukan disduk capil ngapain mempersoalkan itu gitu. Ya. Itu Mas. Jadi dalam keseharian teman-teman nggak ngerasa saya orang Purworejo, saya Nggak, orang dan Magelang, saya orang Gelang Projo. Iya. Wah, ini bisa jadi bibit provinsi baru nih. Gelang Projo. Nanti Pak provinsinya nih, Pak Gubernurnya. Nah, sekarang untuk angka lah, pertumbuhan yang hadir atau yang datang ke Gelang Projo dari mulai tumbuh sampai sekarang itu kayak apa? Bisa digambarkan secara angka nggak? Supaya kita bisa lihat size-nya. Siklusnya kami naik terus Mas. Naik terus, oke. Dari mulai pandemi ya, karena kita Kan dibuka kan 2020 ya. ya. Pas pandemi sudah hampir 2 tahun lebaran besok ini, lebaran tahun Ini lebaran ketiga. Siklusnya hampir setiap toh kalau mengalami penurunan karena faktor cuaca misalnya hujan itu sih Itu lumrah. Itu nggak bisa kita ya, kontrol kan? Ya. Itu dialami oleh semua pihak. Jadi kembali tadi saya sampaikan sebenarnya kami belum saatnya bikin tumpeng tren, tapi karena dioyak-oyak pemilik lahan. Yang udah tapi trafficnya sebenarnya bagus dan potensi yang ada di Menoreh ini sebenarnya sangat banyak. Hanya bagaimana bisa jalan sesuai konsep yang ada di Gelang Projo, menurutku yang ini yang ideal supaya masyarakat lokalnya bisa berkembang baik dan pengembang itu juga mendapatkan nilai-nilai sekaligus uang dari mendapatkan cuan dari usahanya dilakukan di sana. Dan harapannya ada Mas Erik baru. Oh, oke. Tapi yang mengintervensi ya, iya. setidaknya memberikan wawasan Mas lain. Erik itu sampai jadi kayak orang Argoto, kayak orang Linggo. Orang Gelang Projo lah. Semua orang-orang penduduk sana. Oh, kita mau ngomongin orang yang nggak ada di sini nih, namanya Erik Sekamti. Nggak bisa datang. Nah, kalau Sabtu Minggu begini, kira-kira atau rata-rata berapa kunjungan jumlahnya ya? Untuk kunjungan ya di angka Di kawasan ya? antara 800.000. 800 sampai 1000-an Yang ada orang. di kehidupan wisata yang ada di Oke. Dan itu terus menerus kan ya, Yeah. jalan terus ya. Yang efeknya tidak hanya hari ini tapi juga berkelanjutan di jangka panjang. Thank you Mas Soim, Mas Fatah dan Mas Melki nih yang 5 STM dijalani untuk dapat ilmu semua dan mechanical problem semuanya di-handle oleh Mas Melki. Atur nuwun Gelang Projo supaya bisa berlanjut dan sustain sih harapannya. Dan kami tunggu sampai ke wilayah Gelang Projo. Saya yang ragu di awal, mudah-mudahan nanti makin yakin bahwa wisata dan ekonomi itu tidak bertolak belakang. Asal tadi risetnya jelas, pelibatan masyarakatnya oke, dan manfaat yang berkelanjutan, yang orang bisa ngerasa, gue nggak masalah kerja di sini, bahkan jadi manajer nih. Bapak manajer, terima kasih untuk datang. Thank you semuanya ya. Sama-sama, Lancar Mas. semuanya Amin. usahanya. Amin.